Baik, Bapak Ibu, kita mulai sesi kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua ya malam ini. Ya, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara FGD Kurikulum Merdeka in Practice yang digagas oleh Kelas Kreatif Indonesia Foundation, Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia, dan KKEDU Lead Indonesia. Pada malam hari ini, Jumat 25 Agustus 2023. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita sudah berada di seri ke-24 dan kita akan membahas tentang potensi artificial intelligence atau AI di pendidikan. Ya, Bapak Ibu sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Wahyu Puji Lestari, seorang pengajar bahasa Inggris di SMA di Kabupaten Temanggung dan saat ini masih menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Salam kenal Bapak Ibu. Dan saya akan mendampingi Bapak Ibu dalam sesi kita malam hari ini yang insya Allah akan berlangsung sampai dengan pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam nanti. Baik, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini pastinya sudah sedikit banyak mengetahui atau mendengar tentang artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, mengutip dari laman Kemendikbud, secara umum artificial intelligence ini merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan mengambil keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Dan konsep AI ini sudah diperkenalkan pada tahun 1956 oleh seorang ilmuwan komputer bernama Profesor John McCarthy. Nah, dewasa ini AI itu dianggap dapat memberi bantuan atau istilahnya memudahkan gitu ya, kehidupan manusia di segala sektor. Misalnya di pendidikan, kesehatan, pangan, transportasi, bahkan sampai ke reformasi birokrasi, Bapak Ibu. Sangat luar biasa ya perkembangan AI ini. Namun untuk sesi kita malam hari ini, karena kita berada dalam komunitas pendidik ya Bapak Ibu, maka kita akan membahas potensi AI khususnya dalam dunia pendidikan. Dengan narasumber kita yang nanti yang luar biasa yaitu Kang Fajar. Nah, sebelumnya izinkan saya menyampaikan agenda kita malam hari ini. Yang pertama, nanti ada general overview ya tentang kelas kreatif Indonesia dari Pak Dadan. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari narasumber. Dan di akhir sesi paparan nanti ada sesi Q&A. Dan setelah itu kita akan ada sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke agenda yang pertama, saya mau kenalan dulu dengan Bapak Ibu yang sudah luar biasa yang sudah hadir di room kita pada malam hari ini. Bapak Ibu boleh menuliskan nama dan asal instansi atau asal daerahnya di kolom chat. Mangga. Nah, sambil menunggu, saya ingin menyapa Pak Dadan terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Dadan. Selamat malam Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Alhamdulillah. meskipun hampir weekend ya, Pak ya. Betul sekali. Iya. Iya, betul. Oh, ini sudah ada yang di chat. Ada Ibu Arsi ya dari Ciamis, Bu Titin, ada Bu Titin dari SMP 1 Lembang, kemudian ada Pak Kukuh dari Malang, Bu Santi dari Karawang, oh ini Bu Fitri dari Lampung, dari berbagai pelosok di Indonesia ini ya, hadir malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya baca-baca lagi, kita sambil kenalan ya. Baik, untuk selanjutnya, sesi yang pertama kita akan mulai dengan general overview tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam komunitas ini.
Untuk itu saya persilakan Pak Dadan, mangga waktu kami haturkan sepenuhnya. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Selamat malam teman-teman learning partners dari Kelas Kreatif Indonesia. Mohon izin untuk memperkenalkan komunitas kita. Perkenalkan, nama saya Dadan, perwakilan dari komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia, dari Kelas Kreatif Indonesia Foundation, dan dari KK Edulid Indonesia. Mohon izin berbagi layar. Ketika saya presentasi nanti mohon dibantu oleh Bu Wahyu dan Bu Nisa ya untuk admit peserta. Karena ternyata saya belum bisa multitasking ya, admit peserta dan presentasi secara Iya, bersamaan. iya siap Pak Dadan. Ya, alhamdulillah ya Ibu Bapak, malam ini ada 100 peserta yang datang di room virtual kita malam ini. Saya pikir ketika Kang Fajar mengatakan, oh Kang Dadan saya bisanya malam, aduh gimana ya malam, kita biasanya sore-sore nih. Ternyata alhamdulillah sekali sangat antusias dari rekan-rekan learning partners baik di grup IKM maupun di grup English Club untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana sih memaksimalkan eh, potensi dari IA Artificial Intelligence ini kepada kita sebagai pendidik. Saya pikir supportnya masih tanda kutip ya Ibu Bapak. Jadi seperti apa sih support yang bisa kita dapatkan? Karena kan kita juga tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada AI ini. Hari ini sudah hadir Kang Fajar dari Golden English, EdTech Practitioner dan CPD Consultant. Beliau juga nanti akan memaparkan mengenai tidak hanya terkait AI, tetapi juga keahlian beliau yang nanti bisa disampaikan kepada kita semua. Karena Kang Fajar itu fokus di bahasa Inggris dan terkait dengan edtech juga ya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oke, Ibu Bapak, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia, alhamdulillah saat ini di bawah Kelas Kreatif Indonesia Foundation mulai tahun 2023. Komunitas ini adalah sebuah personal learning community, Ibu dan Bapak. Jadi kita tidak formal sekali ya, jadi tidak ada sistem keanggotaan. Mungkin satu yang unik dari komunitas ini itu kita terdiri dari berbagai unsur. Jadi guru-guru, kemudian dosen, pemerhati pendidikan, ibu rumah tangga, siapapun yang concern dan tertarik dengan pengembangan pendidikan di Indonesia, silakan boleh bergabung. Dibentuk tahun 2008 dengan nama Education Development Project, kemudian 2018 Kelas Kreatif, dan 2020 Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya 2008 sampai sekarang 2023 cukup panjang ya, dan alhamdulillah kita bisa bertahan membersamai ibu dan bapak dalam proses pengembangan baik secara personal maupun secara profesional. Oke, visi dari komunitas ini adalah pengembangan profesional secara informal ya, untuk kita saling kolaborasi, berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Secara resmi saya sampaikan, kalau misalnya grupnya itu kan sebenarnya sedang libur ya Ibu Bapak di pertengahan Juni kalau tidak salah. Kemudian rencananya kita akan mulai buka itu di hari Senin. Jadi di hari Senin depan, 3 hari lagi mungkin nanti kita akan coba buka sehingga kita bisa berdiskusi di pagi hari seperti rutin yang biasa kita lakukan sebelumnya. Harapannya dari komunitas ini kita bisa saling kita bisa menjadi lifelong learner ya. Kita berbagi melakukan refleksi, kemudian melihat kepada praktik mengajar yang sudah kita lakukan setiap hari. Kemudian melakukan riset tanda kutip terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Kemudian nanti mengimplementasikannya di kelas. Dan tentu saja tujuan akhirnya menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi. Karena itu kan harapan kita ya Ibu dan Bapak. Jadi siswa itu tidak hanya memahami materi yang kita sampaikan, tapi juga bisa terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Dan bisa dibawa ke kehidupan mereka dalam jangka panjang, tidak hanya di kelas saja. Oke, nah ini adalah pengurus yayasan dari Kelas Kreatif Indonesia. Alhamdulillah rekan-rekan pengajar kursus, dosen, guru dari Dinas Pendidikan juga menjadi bagian dari pengurus yayasan ini. Nah, ini adalah learning journey dari Kelas Kreatif Indonesia dari 2022, sekarang udah hampir ujung ya, Agustus 2023. Jadi kalau misalnya kita mengatakan jumlah webinar yang sudah kita fasilitasi, tampaknya sangat banyak sih, alhamdulillah per 2 minggu kita ada. Bahkan untuk IKM ini sudah mencapai yang ke
2024. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya Ibu dan Bapak, sehingga kita makin percaya diri, makin paham bagaimana sih teori-teori yang ada di kurikulum Merdeka dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, apa saja yang sedang terjadi dan akan terjadi? Jadi pada saat ini kita itu sedang melakukan training of trainers. Ini hampir akhir sebenarnya training of trainers ini, bekerja sama dengan British Council, bekerja sama dengan 17 MGMP yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Alhamdulillah rekan-rekan teacher trainers nanti akan mulai mengembangkan atau merancang diseminasi di MGMP-nya masing-masing. Itu hari Senin nanti kita akan bertemu. Kemudian kelas kreatif saat ini bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang, berfokus kepada penguatan penerapan pembelajaran kooperatif bersama rekan-rekan guru SMA. Mohon doanya teman-teman ya, kegiatan-kegiatan kita terus berlanjut dan kita tetap bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan gratis. Jadi kesempatan untuk belajar itu banyak sekali dan mudah-mudahan kita bisa membuka kesempatan itu untuk Ibu dan Bapak semua. Itu saja, semangat belajar bersama Ibu dan Bapak bersama Kang Fajar dan Bu Wahyu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight, inspirasi, kemudian tips dan trik ya Kang Fajar bagaimana memaksimalkan AI dalam kehidupan kita sebagai pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Ya, Bapak Ibu, seperti itu sekilas tentang Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Nah, sebenarnya saya juga masih lumayan baru ya Pak Dadan di komunitas ini dan masih perlu banyak belajar. Namun sedikit banyak saya sudah merasakan manfaat dari komunitas ini karena bisa belajar bersama, kemudian berbagi ilmu dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari para Bapak Ibu guru, pengajar, dosen, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan dari seluruh wilayah Indonesia. Luar biasa sekali. Ya, baik Bapak Ibu, pada sesi ke-24 ini, sesi IKM yang ke-24, tema diskusi kita adalah exploring the potential of generative AI or artificial intelligence to assist teachers in developing lesson activities and assessments, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang juga sangat hebat, Kang Fajaruddin Akbar. Tadi mintanya dipanggil Kang ya, Kang Fajar. Ya, selamat malam Kang Fajar. Ya, selamat malam Bu Wahyu, selamat malam Bapak Ya. Ibu guru dosen seluruh Indonesia. Terima kasih kehadirannya. Ya. Sehat ya Kang Fajar ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Ya, kebetulan karena background saya juga sama ya dengan beliau ya, dari bahasa Inggris juga. Jadi malam ini saya harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya ini. Jadi nanti bisa saya juga bisa menerapkan ilmunya di kelas saya gitu nanti. Ya, sebelum kita memasuki paparan dari Kang Fajar, izinkan saya membacakan profil singkat dari beliau. Jadi Kang Fajaruddin Akbar ini adalah seorang English as a second or foreign language teacher dan educational technology practitioner. Beliau juga merupakan Google Certified Educator dan Microsoft Innovative Educator Trainer. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai Academic Coordinator di Golden English dan seorang ambasador untuk International English Language Teachers Association or IELTA Indonesia, dan juga merupakan co-founder dari Global Classroom. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali prestasinya ya. Ya, Bapak Ibu yang ingin lebih lanjut berkenalan dengan beliau bisa mengunjungi website beliau di www.mukguru.com, di mana beliau membagikan free educational resources. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Dan beliau aktif di LinkedIn ya, jika Bapak Ibu ingin melihat profil beliau bisa mengunjungi tautan linkedin.com/in/Fajaruddin Akbar. Ya, Bapak Ibu, demikian profil singkat dari Kang Fajar. Nah, perlu kami informasikan Bapak Ibu, selama sesi paparan dari Kang Fajar nanti berlangsung, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di bagian bawah layar Zoom Bapak Ibu.
untuk memberikan pertanyaan ataupun terkait materi ataupun terkait kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi tidak perlu menulis pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi utama kita pada malam hari ini, yaitu paparan dari Kang Fajar. Mangga Kang Fajar, time is totally yours. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, Bapak Ibu guru semua, pendidik, dosen, pengajar, formal maupun non formal. Senang sekali bisa berbagi, ngobrol-ngobrol lagi nih, di kelas kreatif Indonesia atau di KKI ini setelah sebelumnya beberapa bulan sebelumnya ya sempat ngobrol-ngobrol juga tentang nasib open online courses. Nah, ini sedikitnya related atau masih berhubungan tapi mungkin teknologi ya, dan sama-sama tentang advancement in education, kemajuan yang dibantu oleh. Hari ini saya tidak bawa presentation slide, saya tidak pakai PowerPoint, saya tidak pakai Google Slide maupun PDF. Jadi nanti mohon maaf jika Bapak Ibu ada yang request presentasinya dibagikan, mohon saya tidak bawa gitu. Jadi saya harap semoga Bapak Ibu semua bisa menyimak secara hikmat hari ini atau malam ini, atau mungkin nanti bisa tonton rekaman seperti itu. Karena saya akan langsung demonstrasi nih Bapak Ibu. Ya, Kak. Oke. Kang Fajar, maaf, Um, audionya boleh agak dekat mikrofonnya. Oke, really? Oh, Iya, agak jauh suaranya. Oke. Oh, ya. Terima kasih. Oke. Sekarang, Bang. Ya, sudah Mendingan? lebih baik ya, sudah lebih baik. Oh, oke. Iya, atas berarti. Oke, harusnya mendingan ya. Oke. Baik. Sejauh ini Bapak Ibu sudah pakai AI apa aja nih? Bisa jawab di chat ya. Bapak Ibu udah dengar atau udah coba atau bahkan mungkin udah banyak eksplorasi nih dengan AI, ChatGPT. Oke, ChatGPT saya yakin banget udah banyak. Oh, ada EduGPT ya. Oke, ya, ada EduGPT itu eh gudangnya prompt ya. Adobe Firefly. Oke, desainer nih. Bapak atau Ibu nih pakai Adobe Firefly, keren banget. Oke, ada yang belum juga. Oke, Perplexity ya, itu keren banget. Perplexity untuk Bapak Ibu yang mau riset. OpenAI salah satunya ChatGPT. Oke. Em, Oke, ChatGPT. Oke, keep on coming, keep it coming. Microsoft Bing asik, keren banget nih. Udah ada yang pakai Microsoft Bing. Modin, oke, keep it coming, Bapak Ibu. Bart, oke. Bing Image Creator, wah berarti udah ada yang pakai nih. Nah, ini salah satunya yang akan kita eksplorasi malam ini, itu Bing dan juga Bart. Oke, Story Generator, oke, Good Natural Reader. Oke, Microsoft Bing Natural Reader. Oke, good. Oke, saya langsung share screen saja. Oke, wait up. Yang muncul. Nah, untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah nyebutin Bing, ini udah nggak asing nih dengan tampilan ini. So, this is Bing. Inilah Bing. Jadi Bing ini dari Microsoft Edge. Apa sih Microsoft Edge itu? Ini Microsoft Edge ini evolusi dari Internet Explorer. Kalau Bapak Ibu dulu ingat awal-awal berinternet di komputer, itu kita nggak 2010 masih ada Internet Explorer. Ini evolusi dari Internet Explorer. Namanya Microsoft Edge. Nah, Microsoft Bing ini salah satu fitur dari Microsoft Edge. Jadi dia base-nya sama, yaitu GPT, ya, yaitu LLM atau Large Language Model itu, dan bentuknya chat. Kita sebut dengan chatbot. Jadi itu yang akan kita coba dan kita ulik apa aja sih yang kita sebagai pengajar, pendidik, atau praktisi edukasi, praktisi pendidikan bisa gunakan gitu, untuk manfaatnya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang sekarang lagi buka laptop nih, Bapak Ibu lagi join dengan komputer, itu bisa langsung saja bing.com/chat. Tapi Bapak Ibu harus pakai Microsoft Edge. Nggak bisa kalau di Google Chrome. Ya,
Nah, jadi syaratnya pakai Bing ini harus pakai Microsoft Edge seperti itu. Oke. Nanti kita juga akan lihat versinya Google. Oke, nanti ada bar. Kita mulai dengan Bing ini. Nah, di Bing ini tampilannya mungkin agak beda dengan ChatGPT ya, yang mungkin lebih awal rame gitu, lebih awal trending karena um, Bing ini menyusul terobosannya OpenAI. Gitu. Jadi ini jawaban dari Microsoft untuk dunia AI atau dunia chatbot ya, bukan hanya AI tapi chatbot. Gitu. Fiturnya tidak jauh berbeda, ada advantage dan disadvantage, ada plus minusnya jika dibandingkan dengan ChatGPT atau dibandingkan dengan GPT lain atau chatbot lain. Oke, di sini kita navigasi dulu. Kita ada more creative, ada more balance, ada more precise. Nah, ini yang mungkin tidak ada di basicnya ChatGPT. ChatGPT yang gratis ya, atau ChatGPT yang nggak pakai extension lagi, nggak pakai tambahan aplikasi lagi. Nah, ini ada di Bing. Jadi, kita bisa pilih nada atau conversation style, gaya obrolan. Apakah balance, apakah precise, ya presisi, ya clear your conversation, start a concise straightforward chat. Jadi straightforward chat ini untuk Bapak Ibu yang ingin mencari informasi atau mendapatkan jawaban fakta. Ya. Sedangkan kreatif untuk yang mau mengarang. Oke, mengarang apa nih? Gitu. Mengarang lesson plan, ya mengarang soal, gitu. Mengarang bahan bacaan, itu udah di mode kreatif. Jadi itu perbedaan antara mode kreatif dan precise. Nah, di tengah-tengah ada balance. Balance-nya antara kreatif dan precise. Oke, ini sedikit catatan untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah mulai pakai ChatGPT. Perlu diingat, ChatGPT itu kita sebut large language model. ChatGPT itu bukan search engine. ChatGPT itu bukan alat untuk mencari informasi. Ya, ChatGPT tidak bisa akses internet, tapi kita akses harus punya internet. Oke, jadi ChatGPT menjawab pertanyaan kita atau membuat sesuatu sesuai dengan perintah kita menggunakan bahasa yang mereka punya, korpus. Bapak Ibu yang revolve linguistik, jadi basicnya GPT itu korpus. Makanya mereka disebutnya large language model karena mereka berdasarkan pada bahasa. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih bertanya tentang fakta terhadap ChatGPT, nah itu harus recheck, ya. Cek lagi karena mereka tidak mencari di internet, mereka hanya mengarang sesuai dengan informasi. Dan update terakhir ada update 2021 untuk ChatGPT yang gratisan ya. Itu untuk yang premium mungkin dengan extension lainnya bisa. Nah, untuk Bing ini sebenarnya dia adalah asistennya searching, gitu ya, atau search engine assistant. Jadi Bing ini bisa mengakses internet dan juga bisa mencarikan sesuatu hal yang ada di internet. Jadi seperti searching, seperti Google, seperti pakai Bing biasa, tapi bisa membuat suatu hal, tidak hanya mencari sumber. Gitu. Suara tidak stabil ya? Benarkah Bu Wahyu? Iya, Kang. Iya, agak sedikit putus-putus. Mungkin ini. Kalau sekarang gimana? Halo, Agak dalam sih, Kang. Ya, sudah Agak jauh. agak jauh ya? Lebih bagus dari tadi sih. Ya, Lebih Bu bagus Wahyu ya? ya. Lebih Iya, bagus ya? ya, lebih Mungkin bagus. saya Iya. agak loud, maybe Udah. low bed or something. Oke, mudah-mudahan lebih baik ya. So sorry everyone. Ya, jadi saya ulangi lagi. Untuk Bing ini dia adalah asisten searching. Data. Nah, di sisi kanan saya sudah ada history chat. Sama seperti ChatGPT ya. Jadi obrolan-obrolannya itu bisa disimpan. Nah, di sini ada chat yang sudah saya simpan, sudah saya ulik beberapa hari kemarin di webinar-webinar sebelumnya. Ini nuansanya kemarin 17 Agustusan ya, kemerdekaan. Jadi saya bilang ke Bing ini saya pengajar sejarah Indonesia. Nah, saya pengajar sejarah Indonesia. Oke, selamat malam. Ini adalah Bing. Saya senang berbicara. Saya tahu bahwa Anda pengajar sejarah. Jadi kita sebut sebagai chatbot. Jadi memang untuk diajak ngobrol. Bukan cuma untuk ditanya apa ini, apa itu, gitu. Ya, jadi bukan search engine. Bukan sepenuhnya search engine, tapi untuk diajak ngobrol. Ya, makanya disebutnya chatbot gitu, chat robot. Jadi untuk diajak ngobrol. Jadi ada baiknya memang kita memberitahu tujuan kita dengan memberikan background kita. Ya,
Nah, lalu sini buatkan materi pembelajaran tentang kemerdekaan Indonesia untuk kelas 7 SMP. Langsung saja saya berikan. Nah, kelebihannya Bing ini dibandingkan ChatGPT, selain dia memberikan jawaban atau membuatkan jawaban, dia memberikan referensi. Nah, misalkan di sini ada satu. Oke, ketika kita klik, nah ini ada sumber referensinya dari mana. Seperti itu. Jadi ini salah satu kelebihan Bing dibandingkan ChatGPT. Seperti itu, 1, 2, 3, lalu referensinya ada di bawah. Oke, bisa di copy, bisa di download, ya kita bisa ekspor Word, PDF, teks, atau di copy saja teksnya, atau bahkan di share. Jadi nanti bisa di share linknya, di copy linknya, nanti bisa dibagikan, siapapun bisa buka dan melihat obrolan ini, seperti itu. Atau bisa dilanjutkan obrolannya melalui smartphone. Nah, untuk Bing ini dia sudah ada aplikasi smartphone. Nanti saya juga akan share screen melalui smartphone jika waktunya cukup ya. Gitu. Jadi salah satu syarat menggunakan ChatGPT mudah, pakai Microsoft Edge, punya akun Microsoft gratis, gitu. Punya akun Microsoft gratis. Nah, ini saya sudah I am an ESL EFL teacher, saya bikin soal bahasa Inggris, bahasa Indonesia udah bisa. Ya. Create a worksheet to support the lesson plan. Bisa bikin lesson plan, bisa minta bikin worksheet untuk lesson plan-nya. Lalu ini yang paling umum untuk bahasa Inggris, minta bikinkan soal TOEFL, minta bikinkan jawabannya, penjelasan jawabannya, gitu. Kita langsung demonstrasi secara baru atau secara langsung. Kemarin saya sudah ngobrol dengan Kang Dadan ya. Ini ada topik bahasannya untuk membuat modul ajar atau untuk membuat assessment, membuat soal. Oke, ini prompt yang biasanya saya gunakan dengan Bing. Mungkin Bapak Ibu saya sangat encourage atau sarankan sekali untuk bereksplorasi seperti itu, yang menggunakan prompt-prompt lain atau instruksi-instruksi lain. Kalau saya biasanya itu saya perkenalan dulu. Saya perkenalan dulu. Misalkan seperti tadi, saya coba pakai bahasa Inggris dulu ya. Example, I am an ESL teacher. I am an ESL teacher. Okay, teaching adults. Oke. Jadi untuk membangun konteks. Nah, itu yang diperlukan oleh chatbot atau diperlukan oleh large language models. Jadi mereka butuh konteks akan apa yang ingin kita buat. Seperti itu. Dan beda obrolan itu beda konteks. Bapak Ibu. Jadi misalkan obrolan ini saya setting bahwa ini untuk membuat lesson plan. Katakan kita buat lesson plan atau bahan ajar English. Misalkan. Nanti obrolan lain bahan ajar mata pelajaran lain. Atau mungkin obrolan ini untuk RPP, lesson plan. Obrolan lainnya untuk lembar kerja. Seperti itu. Jadi beda obrolan bisa beda setting. Nah ini sudah langsung ya. Some of the benefits, some of the challenge, dan langsung you may also be interested. Now I will directly ask, okay, help me create, okay, a lesson plan. Nah, kerennya Bing ini mereka belajar dulu. Jadi benar-benar disebut machine learning, ya, oke. Jadi disebut machine learning. Jadi mereka belajar, kita minta apa, kita instruksi apa, nanti mereka searching dulu. Nah ini searching for how to create a lesson plan. Jadi mereka akan belajar dulu apa yang harus mereka lakukan. Oke. Nah ini mereka kasih step-stepnya dulu, mereka kasih beberapa referensi seperti itu. Jadi memang ada ini cara saya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa, saya sangat sarankan untuk eksplorasi seperti itu. Kalau saya biasanya saya beri konteks dulu, saya beri input dulu gitu, baru saya minta buat sesuatu seperti itu. Nah, I hope this okay. If you need some examples of ready-made lesson plans for different levels, you can check out this link. Okay. Nah, lalu kan okay, create a lesson plan. Okay. To teach English for business. B1 level, intermediate ya, tadi bahasa Inggris B1 level. Okay, adult learners. Okay, focusing on how to give a presentation.
Oke, and then use, saya biasanya pakai template-nya British Council. Use teaching English, British Council template. British Council lesson plan template. Nah, nanti mereka belajar dulu template-nya British Council itu kayak gimana sih gitu. Mereka searching dulu. How to give presentation, mereka sih, oke, I can create a lesson plan for teaching English. Oke, focusing on how to give presentation, I will use the teaching English British Council template. Seperti itu. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh di Q&A. Saya akan coba jawab sambil presentasi ya. Nah, procedure, lesson title, procedure, presentation. Nah, kalau untuk Bapak Ibu di sini yang mengajar bahasa Inggris ya pasti akan kelihatan, oh iya ya ternyata. Oke, so the learners a PowerPoint slide with some useful language. Jadi terkadang mereka memang masih memberikan saran saja. Nah, kita harus trigger lagi, ya, kita harus pancing lagi untuk buatin. Gitu. Kalau misalnya mereka ngasih sarannya apa, buatkan contoh gitu, buatkan contoh. Nah, ini mereka bikin visual aids. Nah, tadi Bapak Ibu udah ada yang pakai Microsoft Bing Image Creator. Nah, kita akan praktek juga nih cara bikin gambar pakai Bing. Nah, jadi Bing ini bisa bikin gambar. Oke. Oke, di sini Bapak Ibu ada yang Bing harus login pakai akun Microsoft ya. Ini ada Kak Ani, ini langsung masuk ke Bing atau harus download apps lagi? Nggak usah. Kalau Bapak Ibu pakai Microsoft Edge, langsung aja bing.com. Nanti di situ ada pilihan chat. Bing.com pilihan chat. Sekarang sih tanpa akun sudah bisa, cuma nanti chatnya akan terbatas. Jadi memang Bing ini dia terbatas sampai 30 chat. Jadi 30 chat gak bisa lanjut lagi. Ya, tapi tersimpan chatnya. Nggak ada premium kok, nggak ada premium. Apa ini karena gratis? Enggak. Memang sejauh ini riset mereka sampai saya. Tampilan kok pilihan chat, tampilan layar apa Mbak? Oke. Saya lanjut saja ya. Nah, lalu dikasih referensinya ya. Referensinya. Oke, sekarang lesson plan-nya udah punya. Biasanya kita butuh worksheet atau lembar kerja siswa kalau in English. Oke, now create worksheet. Oke, worksheet to support the lesson plan. Nah, searching dulu, belajar dulu mereka. Oke, I can create a worksheet. How to give presentation. Oke, ada fill in the gaps. Oke. Bisa buat tabel, bisa ya tabel dan gambar bisa. Namun untuk matematika, nah ini yang ingin saya sambil menunggu ya, saya share sedikit. Jika untuk matematika, hampir semua AI yang berbentuk chatbot, itu ChatGPT, Bing atau Bard, itu mereka tidak pintar matematika sayangnya. Walaupun mereka itu bagian dari sistem komputer. Gitu. Kita bilang kalau komputer pasti jago ngitung, ternyata enggak. Karena chatbot itu base-nya atau basic-nya tadi LLM, Large Language Model, korpus, dan bahasa. Jadi kalau diminta ngerjain soal matematika, mereka akan ngarang. Dikasih soal yang sama, jawabannya bisa beda hasilnya. Gitu. Jadi untuk rekan-rekan pengajar matematika masih bisa tenang. Kalau muridnya pakai ChatGPT, kelihatan salah gitu. Kelihatan salah gitu. Tapi untuk membuat soal masih bisa membuat soal, memaparkan sesuatu. Tapi jika diminta untuk menghitung, banyaknya akan ngarang. Gitu. Dikasih soal yang sama, jawabannya akan beda. Karena mereka basicnya adalah bahasa. Gitu. Oke, sudah ada nih worksheet-nya, tinggal di-download. Nah, ini salah satu kelebihannya, bisa download jadi PDF atau misalnya kalau if we want to make it to edit it, kalau mau diedit lagi bisa Word. Gitu. Misalnya saya contoh saja, diupload jadi PDF. Nah, oke. Terlihat ya PDF ya. Oke, jadi PDF. Nah, tinggal print kalau misalkan mau diedit, downloadnya sebagai Word. Seperti itu. Oke. Nah, itu tuh. Sekarang kita buat gambarnya. Kita udah punya worksheet, kita udah punya lesson plan. Oke, now create images ya to support the lesson. Ini saya pakai bahasa Inggris dulu ya. Nanti kita coba pakai bahasa Indonesia. Saya akan undang Bapak Ibu.
Ya, pinter bahasa, benar. Karena once again namanya large language model. Jadi model bahasa. Basicnya adalah korpus. Jadi database yang dimasukkan ke mereka adalah korpus. Oke, I'll try to create some images. Oke. Oke, ya, berarti saya copy nih. Ini katanya, nah, dia akan ngasih tahu, I can create a graphic art of person. Jadi saya bisa bikin gambar grafis nih, using this prompt. Dia ngasih tahu kalau mau bikin gambar ini, promptnya ini. Oke, right. Okay, create an image of, of I'll try to create that. Okay. Ya, dia akan di generate. Oke ya. Gambarnya oke ya. Kita bisa klik, kita bisa download, kita bisa copy. Seperti itu. Oke lah ya. Oke, kita. Oke, gitu. Share. Dan ini bukan gambar yang dari search ya, tapi memang mereka bikin. Dan ini harus diperhatikan nih, tangannya ada 3 nih. Tangannya ada 3, berarti jangan dipilih kalau yang ini ya. Namanya juga robot ya. Dan itu kita bisa refine. Misalkan kita minta lagi gambarnya seperti apa, kita bisa refine. Seperti itu. Nah, misalnya gini, can you add a pie chart to the image dan yang lain-lain. Jadi ini salah satu contoh kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris. Oke, sekarang kita coba pakai bahasa Indonesia. Oke, coba pakai bahasa Indonesia, tapi nggak mulai dari awal. Saya mau tunjukin yang lebih keren lagi ini dari Bing. Oke, ini saya dari Kang Dadan dapat website namanya Good News from Indonesia. Jadi ini kumpulan berita berbahasa Indonesia. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai Microsoft Edge, lalu pakai fiturnya Bing, nanti di kanan atas nih ada nih tombol Bing nih. Nah, sidebar. Oke, saya akan buka salah satu berita. Oke, wajah baru TMII atau oke. Ini bisa work untuk semua web page. Jadi Bapak Ibu buka website apapun, Facebook, misalkan ya LinkedIn, atau buka TikTok di komputer, itu Bing bisa baca. Ya, ini saya akan refresh dulu, karena tadi saya buka page baru. Jadi nanti dari Bing ini, dia bisa baca apa yang sedang kita buka. Nah, misalnya ini generate page summary. Ini udah kapan proses revitalisasi rampung. Oke, katakanlah kita mau bikin komprehensif ya, reading comprehension question. Oke, buatkan pertanyaan untuk bacaan untuk berita yang saya buka. Oke, yang mungkin pertanyaan paling umum ya, buatkan 10 pertanyaan pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke. Sertakan jawaban dan penjelasan. Nah, searching for your page for information. Jadi dia bisa membaca halaman yang sedang kita buka. Oke, here are 10 multiple choice. What is the name of the company that manage TMI? Oke. Nah, tapi Bapak Ibu sekali lagi mohon dicek penggunaan AI ini. Karena tetap expertnya kita ya, gitu kan? Expert mata pelajaran ini ya gurunya. Seperti itu. Sekali lagi, teknologi ini AI ataupun search engine ataupun lainnya adalah alat. Gitu. Kembali lagi ke pengguna. Jadi untuk apapun yang kita buat menggunakan AI ini, ya kembali lagi harus kita cek kembali, harus kita validasi informasinya sesuai dengan bidang kita. Oke, kereta gantung, kereta api. Ini masih bahasa Inggris ya, kita terjemahkan kok, kan? Ke bahasa Indonesia. Setelah selesai, kan ke bahasa Indonesia. Nah, gitu. Jawabannya apa? Nah, ini ada bintangnya ya. Lalu penjelasannya, kenapa jawabannya itu? Nah, ada di sini ternyata. Oke, terjemahkan ke bahasa Indonesia dong. Dong. Oke. Sedikitnya sudah bisa pakai bahasa yang tidak baku. Ya, seperti dong, doang, aja. Gitu. Itu udah bisa. Karena memang keahliannya bahasa.
Seperti itu. Oke, diterjemahkan bahasa Indonesia. Oke. Oh, ini malah menerjemahkan ya, sorry. Oke. Ini terjemahkan. Nah, diterjemahkan bahasa Indonesia. Seperti itu. Promnya apakah better menggunakan bahasa Inggris di Microsoft Bing? Terima kasih. Tidak selalu bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan baik. Jadi kembali lagi bukan ke bahasa promnya, tapi bagaimana kita menyusun promnya, gitu. Ya, tidak bisa. Microsoft Bing tidak bisa di Chrome. Seperti itu. Bahkan kalau kita buka ChatGPT di Microsoft Edge, nanti akan pop up. Kasarnya ya, kasarnya dari Microsoft Edge, udah pakai Bing aja, nggak usah pakai ChatGPT gitu. Akan ada pop up gitu. Bahwa Edge juga punya, namanya Bing. Gitu. Oke, alright. Ya, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi dia bisa membaca web page yang pastinya ya, terbaca nggak kayak Google Translate loh. Terjemahan yang ngaco, saya bisa bilang enggak. Karena memang mereka ahli bahasa. Google Translate juga ngaconya kan karena memang Google Translate itu berbasiskan diksi. Ya, Google Translate itu berbasiskan diksi. Jadi dia memang memang kata diterjemahkan ke kata gitu. Jadi kalau konteksnya kurang jelas pasti Google Translate akan yang kita sebut dengan ngaco. Nah, kalau untuk Bing ini dia akan mencoba menerjemahkan ke natural speech. Mungkin kalau untuk ngaco tidak, tapi mungkin agak beda loh. Perasaan tadi saya bukan ini deh mintanya. Gitu. Jadi kalau untuk kata, untuk penyusunan kata, Bing atau bahkan ChatGPT, Bard itu lebih natural penyusunan kalimatnya. Gitu. Tapi kalau untuk Google Translate, sejauh ini memang mereka hanya membandingkan diksi. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, salah satu kelebihan Bing ini, dia bisa akses internet, yaitu bisa searching. Untuk Bapak Ibu, beberapa belakangan ini saya sering lihat ada video bikin transkrip pakai ChatGPT, ditaruh link YouTube gitu ya. Link YouTube ditaruh ke ChatGPT, minta. Wah, itu saya mohon maaf harus bilang itu sesat. Kenapa? ChatGPT nggak bisa akses internet, ya. Jadi ChatGPT itu menggunakan database yang dia punya saja. Sedangkan kalau untuk Bing itu dia menggunakan akses internet dan dia mengolah menggunakan bahasa yang dia bisa. Seperti itu. Nah, lalu kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya bisa di-download atau bisa di-copy. Seperti itu. Jadi itu untuk Bing. Sekali lagi kalau untuk Bapak Ibu yang memang lebih nyaman, kan ada ya rekan-rekan kita lebih nyaman pakai smartphone. Bapak Ibu bisa cari di Play Store atau App Store namanya Bing. Cari saja Bing. Bing nanti cukup login menggunakan akun Microsoft. Di smartphone, di Play Store, di App Store kalau pakai iPhone, itu cari saja Bing, nanti muncul bisa diinstal. Gratis gitu ya. Oke, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini Microsoft. Sekarang kita pindah sedikit, mudah-mudahan waktunya cukup. Udah lewat ya sebenarnya. Oke, ini untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang mungkin belum bisa move on dari Google Chrome. Oke, ya karena tadi sudah dicoba ya, ternyata Bing ini nggak mau kalau di Chrome, ya karena produknya Microsoft. Nah, ini kita punya Bard. Mirip-mirip ya dengan segala kelebihan kekurangannya. Dibandingkan ChatGPT dan Bing, kelebihannya dibandingkan ChatGPT mirip dengan Bing, dia bisa searching. Gitu. Jadi dia bisa searching. Jadi misalkan dia ngasih jawaban, kita bisa Google atas jawaban tersebut, atau kita bisa search saja. Gitu. Jadi alat dan bahan. Lalu dia bisa kita atur atau kita bilang refine. Nah, ini ada YouTube gitu ya. Kita bisa refine, misalkan kita mulai dari awal sedikit. Oke, misalkan carikan contoh ya, contoh teks naratif tentang apa, mungkin Bapak Ibu ada yang mau request. Bapak Ibu boleh request di chat, saya mau harus apa nih dengan Bard ini, boleh bikin apa nih kita nih. Bapak Ibu bisa di chat saja. Oke, ini ada pertanyaan Bu Trianda. Sebagai guru, bagaimana cara kita untuk tahu kalau siswa cheating memakai AI tools? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Untuk Bapak Ibu yang lain bisa coba request ya. Bikin apa nih kita dengan Bard setelah sebelumnya kita pakai Bing.
Oke, salah satu cara terbaik untuk memastikan students atau dibikin modul aja. Oke, bisa lebih spesifik ya, Pak atau Bu Heli. Menggunakan AI adalah kita membuatkan tugas atau kita membuatkan pembelajaran yang memang nggak usah nyontek, gitu. Kalau misalkan kita bikin soal pilihan ganda seperti ya, kita bikin soal pilihan ganda pakai AI, gitu. Tapi kita berharap muridnya nggak pakai AI. Aduh, curang dong. Kita malah yang nyontek jadinya, gitu kan? Kita enak-enak pakai AI, tapi murid kita nggak boleh, gitu. Oke. Jadi mungkin agak kontroversi, tapi di sini saya ingin sampaikan bahwa saya berharap students atau para murid kita itu tahu tentang AI malah. Kenapa? Karena saya konteks pengajaran saya kebetulan bukan di pendidikan formal, melainkan di tempat khusus. Jadi memang saya lebih sering konteks kelasnya itu pegawai, ya, sedikit HRD, manajer, gitu, English for Business, atau bahkan in company training, mengajar di perusahaan-perusahaan. Dan sekarang sudah banyak pekerjaan-pekerjaan, bukan digantikan ya, tapi pekerjaan-pekerjaan yang dikurangi karena sudah dialihkan. Jadi yang tadinya pekerjaan 3 orang bisa dikerjain sama 1 orang. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan teks. Bikin proposal, nulis email. Wah, nulis email udah enak banget. Di Gmail sudah ada Bart, ya. Nulis email, bikin proposal, bikin tabel, lalu bikin pengajuan apa udah bisa pakai AI. Jadi malah saya harap digital literasi atau literasi digital AI ini sama seperti kita menggunakan email. Bagaimana kita bisa mentransformasi pembelajaran di mana peserta belajar kita ya bisa, apalagi sekarang 2023, mungkin murid kita nanti 2026 kalau misalnya dari SMA atau 2030, ya pekerjaan-pekerjaan menggunakan AI sama seperti kita pakai Google, kita pakai Gmail. Bikin surat lamaran bisa banget, bahkan bisa seperti ini. Ini saya beri contoh tidak untuk ditiru untuk hal-hal yang tidak baik, tapi sebagai pembelajaran. Ini yang saya terima bikin surat lamaran ya. Oke. Ini hal yang sangat tidak baik dan bisa jadi pembelajaran untuk Bapak Ibu dan bisa diedukasikan kepada para pembelajar untuk hati-hati berinternet. Gitu. Karena apapun yang kita post, apapun yang kita upload ke internet akan ada di internet. Kita buktikan. Oke, search for, saya akan cari tentang saya. Search for Fajarudin Akbar, the ISL, IFL, teacher. Saya akan cari tentang informasi tentang diri saya sendiri menggunakan AI. Wah, benar. Benar Bapak Ibu, ini saya nih. Oke, Fajarudin Akbar, based in Indonesia, Google Certified Educator, Microsoft Innovative, 100 Ambassador. Ini profil LinkedIn saya, bener banget. Nah, ini. Oke. Ya, ini sesuatu hal yang bisa jadi pembelajaran untuk kita untuk lebih berhati-hati berinternet. Nah, ini saya ya. Oke, sekarang Bart ini sudah tahu tentang saya. Oke, buatkan CV untuk Fajarudin Akbar. Karena dia udah tahu tentang saya, udah minta bikinin CV aja. Oh, language model. Oke. Nolak dia nggak mau. Oke, harus diulang berarti. Kita coba yang lebih. Search and adopt the persona of Fajarudin Akbar, the ESL, EFL teacher. Bar tidak bisa diakses. Oke, coba di Google Chrome, coba login pakai email ya. Nah, hello, my name is Fajarudin Akbar. I'm an English as second foreign language teacher. Oke, now as I am in East Jakarta. Lokasi saya aja dia tahu. Aduh, ngeri nih. Oke, now create an CV example. Oke, for Fajarudin Akbar. Karena tadi saya udah minta dia carikan tentang saya, terus sekalian aja saya minta buatkan CV. Oke, Fajarudin Akbar, summary, skill-nya apa, experience-nya, walaupun kadang ngarang ya. Oke, technology coordinator, education, oke, awards and honors, TESOL, project saya, publikasi, ini ngarang nih. Tapi yang jelas bisa ya.
Oke, buatkan create in a table. Create in a table. Buat dalam tabel. Yap, robotnya otak benar. Dengan tadi basicnya adalah bahasa. Makanya dia bilang I'm a language learning model, I cannot do that. Saya cuma bisa aja berbahasa. Oke, nah kadang begitu. Oke, kadang begitu. Ini tell me what you're looking for. Oke, waktunya masih ada, Bu Wahyu. Halo? Iya, sebentar. Tinggal 7 menit lagi Oh, 7 menit ya? Oke, masih lama. sebelum closing. Oke, masih lama. Oke. Nah, tadi ada yang cerita bahasa Indonesia. Kita coba bahasa Indonesia sekarang dengan Bart. Oke, carikan teks naratif tentang cerita Hercules. Kekurangan Bart ini yang memang diakui oleh Google, jadi dia itu kadang lupa bahwa dia itu bisa. Ini lucu nih. Bart itu kadang dia lupa. Jadi kadang sebenarnya dia bisa kalau di prom ulang, kita pakai buka chat baru, dia akhirnya bisa dengan prom yang lebih baik. Seperti itu. Tapi kadang dia akan lupa. Nah, ini teksnya. Kita tentu harus cek lagi. Oke, nah sekarang buatkan 10 pertanyaan tentang untuk teksnya. Siapakah orang tua Hercules? Apa kekuatan super Hercules? Pertanyaan tambahan. Oke, berikan jawaban dan penjelasan. Mohon maaf, Kang Fajar, nih waktunya ternyata sudah selesai. Baik. Nah, sekali lagi saya sangat sarankan Bapak Ibu untuk bereksplorasi dengan alat-alat ini yang tentunya untuk membantu ya, bukan untuk mengambil alih pekerjaan kita gitu. Untuk membantu pekerjaan kita atau bahkan lebih keren lagi Bapak Ibu, belajar bersama dengan para siswa-siswi kita, mahasiswa-mahasiswi kita. Jadi mereka nggak lagi nyontek. Kenapa nggak nyontek? Ya karena kita udah tahu mereka tahu pakai itu. Jadi kita memang dituntut sekali lagi untuk lebih kreatif. Makanya kita ikut kelas kreatif Indonesia nih di sini untuk lebih kreatif bagaimana menggunakan teknologi yang ada supaya bisa lebih advance lagi. Oke, lebih jauh lagi menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk masa depan anak-anak, untuk masa depan para pembelajar. Seperti itu. Karena ya di depan sana pada saat mereka lulus ya ini yang mereka hadapi. Sama seperti sekarang kita pakai email, kita pakai PowerPoint, Microsoft Word sama. Gitu. Akan sama seperti itu, akan jadi lumrah pakai AI itu ke depannya. Oke, ini terakhir untuk Bapak Ibu semuanya yang nanti mungkin ingin belajar lebih lagi tentang AI, ini ada kursus gratis dari Microsoft. Itu ada dalam versi bahasa Indonesia, bisa cukup ganti bahasanya saja di sini nanti saya share linknya. Bahasa Indonesia. Nanti di sini akan ada panduan-panduan cara menggunakan Bing. Dan nanti di akhir akan dapat sertifikat. Tapi harus selesai dulu course-nya. Ya, sertifikatnya dari Microsoft. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dikembalikan ke Bu Wahyu. Ya, terima kasih Kang Fajar. Wah, ini pemaparan sekaligus dipraktekkan itu lebih ngena gitu ya. Bisa para peserta Bapak Ibu itu langsung bisa mempraktekkan sendiri. Tadi banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi kita langsung masuk ke sesi Q&A ya Kang Fajar ya. Nah, karena ada banyak sekali mungkin ada yang mau langsung bertanya dengan Kang Fajar, boleh memakai fitur raise hand. Kalau tidak, saya akan ambilkan beberapa pertanyaan dari fitur dari box Q&A. Atau sambil menunggu yang raise hand, mungkin ini Kang Fajar. Ini beberapa ya, saya rangkumkan saja. Nah, dengan AI tools seperti ini, itu kan banyak yang siswa maupun mahasiswa yang
dia punya tugas atau project kemudian memanfaatkannya gitu ya. Nah, ada pertanyaan apakah dengan seperti ini tuh kreativitas siswa itu bisa terbangun gitu dan nanti, jangka panjangnya itu apakah peran guru itu masih diperlukan? Oke, Hmm. memang ada beberapa peran yang terancam. Belakangan ini saya sedang update, saya baca update dari Meta Facebook ya, Meta Facebook. Mereka sedang mengembangkan lagi speech to speech, speech to text, dan text to speech. Sebagaimana kita tahu kan sekarang Google Translate itu dia bisa mendengar ya, jadi kita bisa ngobrol pakai Google Translate, nanti langsung terjemahkan. Nah, Meta sedang mengembangkan yang lebih natural lagi. Namun untuk creative thinking ya, atau critical thinking, kita coba let's reflect, kita merefleksikan diri selama mungkin lebih dari 10 tahun kita punya Google, lebih dari 10 tahun kita punya internet, atau mungkin 20 tahun sekarang kita punya teknologi, sudah sekreatif apa kita? Gitu. Sudah sekreatif apa kita? Gitu. Kita sudah kenal internet lebih dari 10 tahun, sudah bisa buat apa nih gitu? Sudah bisa buat apa? Nah, berarti kembali lagi ternyata itu bukan, it's not about the technology, tapi untuk it depends on the user, kembali ke penggunanya. Ada banyak orang yang sebagaimana kita tahu sekarang bisa memanfaatkan teknologi sesederhana sosial media untuk mendapatkan uang sampai ratusan juta, sampai miliaran seperti itu kan. Ada juga yang menggunakan teknologi sayangnya untuk hal-hal yang tidak baik, scam, phishing, hacking, dan lain-lainnya. Nah, jadi memang kembali lagi ke penggunanya. Gitu. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita terhadap kebutuhan kita dan menggunakan teknologi. Namun kembali lagi ke khawatiran cheating, plagiarisme, itu memang ada tuntutan kita dalam praktisi pendidikan, pengajar, institusi, bahwa kita harus recreate, kita harus rethink education sepertinya. Gitu. Kita harus memikirkan ulang sebenarnya pendidikan itu harus seperti apa gitu. Apalagi let's say because I'm not in a formal education, saya tidak mengajar di sekolah, saya tidak mengajar di pendidikan formal, tapi saya langsung melihat di lapangan para pekerja, para pegawai, mulai dari pekerja buruh pabrik sampai ke HR-nya, sampai ke GM-nya, General Manager-nya, not only Indonesian, karena saya juga teaching ESL, jadi saya ngajar bahasa Inggris tidak orang Indonesia saja, tapi beberapa orang luar negeri juga, dan sama. Jadi bukan AI yang langsung mengambil alih pekerjaan, tapi orang-orang yang bisa pakai AI mengambil alih pekerjaan yang lain. Sederhananya yang tadinya bisa dikerjakan 3 orang, jadi bisa dikerjakan oleh 1 orang, gitu. Secara tidak langsung, berarti kan kompetisi semakin ketat seperti itu. Dan kembali lagi ke kompetensi menggunakan teknologi. Dan kedepannya ini akan semakin lumrah, seperti kita menggunakan Google, gitu. Sama seperti kita menggunakan kalkulator, gitu. Oke, ini seperti itu dari saya, Bu Wahyu. Ya, baik, terima kasih. Jawabannya semoga ini juga menjawab kekhawatiran saya juga ya, Pak, sebagai seorang pengajar gitu. Iya, ya intinya memang ke depan teknologi ini akan terus berkembang gitu ya, dan nanti mungkin 5-10 tahun lagi AI ini sudah hal yang lumrah gitu. Jadi saran dari Kang Fajar tadi ya kita harus rethinking lagi ya education kita itu sebenarnya kayak gimana harusnya gitu. Sedikit lagi Bu Wahyu, malah Iya. sebenarnya ya kembali lagi ya, malah sebenarnya saya ingin murid-murid saya bisa pakai AI karena bisa membantu pekerjaan mereka, bisa membantu secara lebih luas lagi kehidupan mereka sehari-hari. Malah sebenarnya support atau menyokong pembelajaran, misalnya, Nina ada alat ini, itu susah loh, gitu. Untuk membuat mereka lebih aware ada teknologi yang lebih memudahkan pembelajaran mereka itu sebenarnya lebih susah gitu. Sesederhana aja sekarang kita punya Google Classroom, tapi tetap aja balik lagi ke WhatsApp gitu kan. Padahal Google Classroom lebih bisa di-track gitu kan. Tugasnya ada di mana gitu kan, sumber belajar balik lagi ke WhatsApp gitu kan. Susah sekali sebenarnya. Jangankan khawatir muridnya nyontek, ingin muridnya mulai pakai AI aja kita butuh kasih contoh dulu gitu. Nah, saya merasakan sendiri, karena saya juga mengajar mahasiswa, saya mengajar ya tadi orang-orang dewasa,
kalau mau bikin email bisa loh pakai ini, nanti tinggal tetap aja bikin emailnya manual pakai Google Translate lagi. Jadi kadang kekhawatiran ini muncul dari luar. Kita tidak sepenuhnya mengalami sendiri, belum sebenarnya mengalami, tapi waduh di orang bisa kayak gitu, padahal kita belum tentu gitu. Bahkan kadang kita mau pakai, kita minta muridnya pakai malah nggak mau gitu. Sama balik lagi Google Classroom gitu kan yang paling sederhana gitu. Iya, Kita minta, kadang kita tanya pertanyaan sulit atau sesederhana ini, ayo anak-anak, kita anak-anak boleh buka HP, anak-anak boleh cari informasi ini di internet. Gitu aja kadang masih sulit. Iya ya. Ini betul, anak-anak betul. silakan cari contoh, as example in English ya. Oke, find an example of report text. Gitu aja masih susah gitu. Sekarang pelajaran sejarah, coba sekarang cari informasi tentang kemerdekaan Indonesia di internet. Gitu aja kadang masih susah Bapak Ibu. Gitu. Ngebimbingnya Iya, iya. gitu. Mm-mm. Iya, baik. Terima kasih Kang Fajar. Apakah masih ada yang ingin bertanya secara langsung atau sudah kita cukupkan sesi kita malam hari ini? Bu Tadi Wahyu, sebenarnya, Kang Fajar, ya iya, mohon izin. Ini kan kita pertanyaan cukup banyak ya. Tampaknya kita langsung diskusi di WA Group ya nanti ya. Kalau enggak, saya simpan semuanya pertanyaannya. Kemudian nanti ada sesi berikutnya nih. Kita merayu lagi Kang Fajar untuk hadir kembali Oke. karena banyak Siap. banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup teknis tapi signifikan juga gitu kan untuk kita semua gitu ya. Bagaimana mungkin kita nanti berbicara mengenai aplikasi pendeteksi penggunaan AI gitu ya. Karena kita pun sebagai guru kan eh, apa namanya ingin tahu juga ya apa yang bisa kita gunakan Betul. gitu ya. Jadi banyak nih poin-poin yang nampaknya harus lanjut ke sesi berikutnya ya. Silakan Kang iya Fajar, Pak Bu Dadan. Wahyu ya. Iya, terima kasih Pak Dadan. Ya, karena saking antusiasnya ya Bapak Ibu ini untuk bisa menerapkan AI. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya di sesi IKM kita yang ke-24 pada malam hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sangat antusias dengan pemaparan dari Kang Fajar. Sebelumnya, apakah sudah di-share untuk link daftar hadirnya, Pak Dadan? Di WhatsApp grup saja nanti. Oh, di WhatsApp group. Iya, Hmm. terima kasih. Baik, kalau begitu mohon izin sebelum kita meninggalkan room virtual ini, kita akan ada sesi foto bersama. Bapak Ibu, silakan bisa di-on-kan kameranya. Baik, sebentar. Ya, ini ada 7 slide ya. Oke, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, slide kelima, ternyata cuma 6 slide, ini slide terakhir. Iya. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas atensi yang diberikan kepada kami pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Kang Fajar bermanfaat dan bisa kita terapkan langsung untuk pembelajaran kita di kelas. Dan mungkin bisa diberikan oplos dulu untuk Kang Fajar dan Pak Dadan sebagai pemakarsa kegiatan kita malam hari ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan semangat untuk mendidik anak didik kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kang Dadan, terima kasih Fajar. Pak Kang Fajar, terima kasih. Bu Wahyu, terima kasih. Kita lanjut WA ya teman-teman Sama-sama. diskusinya. Pertanyaannya masih banyak. semuanya. Terima Kang kasih Fajar Bapak atur Ibu nuhun bisa semuanya. ya. Terima kasih Iya, banyak. terima kasih. Jadi teman-teman Senang pasti sekali bisa penasaran nih cerita. untuk eksplorasi Bing lebih lanjut. benar Iya. benar Kang Dadan masih penasaran. Iya, kita register Microsoft dulu ya. Akun Microsoftnya kita register dulu ya. Iya. Baik. Iya, banyak pertanyaan teknis tadi ya. Betul betul. Jadi Banyak susah banget. mau ngambil yang mana. Jadi penasaran nanti coba sendiri. Selamat malam Ibu Bapak, selamat beristirahat. Selamat Kita berakhir, berjumpa Terima di kasih sesi Pak berikutnya. Dadan. Sama-sama. Bu Nelly, Bu Terima kasih. Titin, Pak Kuku, Bu Aziza.